tempat ini. Lalu Chen tiba di sebuah rumah tak berpenghuni. Ia dikagetkan dengan kedatangan seorang pria pemburu hantu lainnya. Pria ini berkata bahwa mereka tidak boleh mengeluarkan suara berisik di tempat ini. Seorang pemburu hantu memberikan mantra pengusir hantu kepada Chen untuk berjaga-jaga malam ini. Dan benar saja, pemburu hantu ini mengendus kedatangan seorang hantu di dalam rumah kosong ini. Ia berlari mengejarnya. Pedangnya gagal mengenai kain yang melayang-layang jelmaan hantu gentayangan. Di ruangan lain, Chen yang sedang fokus mempelajari buku mantra dikagetkan dengan suara wanita yang berasal dari luar. Wanita itu seolah meminta pertolongan dan membutuhkan tempat bersembunyi. Chen akhirnya membukakan pintu dan wanita ini seketika masuk ke dalam. Ternyata itu adalah Xiaoshan, hantu yang menaruh perasaan kepadanya. Chen tersenyum melihat kedatangannya. Ia lalu membacakan puisi kepada Xiaoshan dan membuatnya semakin sedih. Apakah Xiaoshan tetap akan menuruti perintah penyihir jahat untuk menghisap jiwa Chen? Hantu cantik ini membuat Chen gugup dan kebingungan ketika ia melepas gaunnya. Dia berkata akan melakukan hal yang disukai semua pria. Chen yang polos ini pun bertanya, apa itu yang dimaksud? Xiaoshan sangat agresif dengan mendorong Chen ke lantai. Namun lagi-lagi Chen tidak berani melakukannya. Ia belum siap mental. Hantu ini berkata, apakah Chen takut kepadanya? Namun Chen menjawab tidak. Xiaoshan bingung mengapa Chen selalu menghindarinya. Tiba-tiba sebuah petir mengagetkan hantu ini. Chen spontan mengeluarkan buku mantranya karena mengira suara petir itu adalah serangan hantu. Melihat hal ini, hantu cantik ini semakin terpukau dengan sikap dan tindakan Chen si pria polos. Ketika buku mantra ini mengarah ke Xiaoshan, ia kesakitan. Apakah akhirnya Chen akan sadar bahwa sebenarnya Xiaoshan adalah hantu? Chen tak sengaja mengarahkan buku mantra pengusir iblis ke arah Xiaoshan. Xiaoshan pun kesakitan. Akhirnya Chen sadar bahwa Xiaoshan sebenarnya adalah sosok hantu yang menjelma manusia. Xiaoshan pun mengejar Chen yang hendak kabur. Chen malah mengarahkan buku mantra itu dan membuat Xiaoshan kesakitan. Buku mantra ini benar-benar melumpuhkan Xiaoshan. Ia merintih kesakitan. Chen yang gak tegaan ini meminta agar Xiaoshan segera pergi. Xiaoshan pun berkata, meski Chen melepasnya kali ini, ia tidak akan berterima kasih kepadanya. Hantu cantik ini pun akhirnya pergi meninggalkan Chen. Di markas para hantu, Xiaoshan yang masih kesakitan karena serangan buku mantra diobati oleh temannya. Ia masih teringat akan puisi Chen kepadanya. Temannya pun memperingatkan agar tak terlibat perasaan kepada manusia, karena cepat atau lambat nenek sihir akan memangsanya. Hantu cantik ini sedang memulihkan tubuhnya yang terkena buku mantra. Ia sangat dilema karena harus memangsa jiwa seorang manusia yang ia cintai. Temannya berkata bahwa Xiaoshan harus mengubur perasaannya karena semua manusia akan membuatnya kecewa. Pria yang dimaksud juga ternyata mengalami kegalauan yang sama. Lalu ia tertidur dan sambil mengigau ia mengucapkan nama Xiaoshan berkali-kali. Ternyata Xiaoshan sudah berada di sebelahnya. Di tangannya sudah ia pegang sebotol racun untuk membunuh Chen. Pemburu hantu ini menyadari kedatangan sesosok hantu. Dan benar saja, dua orang hantu utusan si penyihir jahat telah datang untuk merebut jiwa Chen. Si pemburu hantu ini tak gentar sedikit pun. Ia langsung menyerang dengan pedangnya. Namun serangannya ditangkis dengan mudah. Apa yang akan dilakukan dua hantu ini bersambung ke part berikutnya.